Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari pagi hari ini kita bersama-sama di rumah kita masing-masing. Kita beribadah kepada Allah yang besar yaitu Yesus Kristus. Kita menyerahkan segala kehidupan kita di hari Minggu ini untuk mengucap syukur kepada Dia. Mari kita bersepakat, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan segenap kehidupan kami Tuhan untuk beribadah kepadamu, untuk mengutus kami dengan darah Kristus. Pagi hari kami melepaskan permalaikan-Mu. Kami menolak setiap rancangan kejahatan yang mau dibangun selama ibadah dilaksanakan. Engkau mengambil alih setiap pribadi kami dan keluarga kami Tuhan. Dimanapun kami berada Bapak, pagi hari ini kuasa-Mu, atmosfer-Mu menguasai setiap kehidupan kami. Engkau memagari kami dari setiap rancangan kejahatan, segala bentuk manifestasi kuasa kegelapan Tuhan yang ada di atas, di bawah, kiri kanan, sekalian yang kami tidak bisa kami lihat dengan mata jasmani kami. Sehati sepakat Tuhan, kami ingin kuasa yang akan hancurkan di dalam nama Yesus. Kita berkuasa, kami lepaskan kuasa-Mu, otoritas-Mu memimpin dan menyertai pada kami. Karena ketika kami takut akan Tuhan, apapun yang kami kerjakan dalam ibadah kami untuk menyenangkan hati Allah kami yang besar, kami percaya, kami diberkati. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah kami Tuhan hari ini ke dalam kuasa-Mu, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya
Tuhan sanggup membangun segala kehidupannya untuk diberkati lebih dari sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan luar biasa buat kita. Haleluya. Kau hebat Tuhan Yesus. Berbiasa. Kau hebat. Kau dahsyat. Hebat putih bagiku. Kekuatanmu, perkasamu, tidak ada yang melebihi. Oh jangan ku takut lagi, apa jalan bersamamu, tiada yang dapat menggalakkan kita. Katakanku kamu salahkan hidupku, kepadamu Yesusku, Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kasihmu Yesusku, Raja dalam hidupku. Haleluya. Engkau hebat, engkau dahsyat, akan bukti bagiku. Kekuatanmu, perkasamu, tidak ada yang melebihi. Oh jangan ku takut lagi, apa jalan bersamamu, tiada yang dapat menggalakkan kita. Haleluya. Katakanku kamu salahkan hidupku, kepadamu Yesusku, Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kasihmu Yesusku, Raja dalam hidupku. Haleluya. Katakanku kamu salahkan hidupku, kepadamu Yesusku, Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kasihmu Yesusku, Raja dalam hidupku. Raja dalam hidupku. Raja dalam hidupku. Kita mulai luar biasa bakal kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara berkati pagi hari ini. Amin. Mari kita sama-sama akan masuk lebih jauh lagi dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Kau sungguh luar biasa. Kasih setiamu hidupkan roh kami. Karena kami percaya orang-orang yang bersukacita di dalam hadirat-Mu, mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, mereka yang berharap kepada Tuhan pasti berkati. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus mari Kau berkarya menguasai setiap pribadi kami. Karena kami percaya hadirat Tuhan sungguh memberkati hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti adalah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau
untuk bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu dan hidup dalam rencana-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu, Rabi hamba-Mu Tuhan, dengan roh wahyu dan hikmat, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga. Firman yang melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan Engkau jamah setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi. Dan di awal bulan yang baru ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 shikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan aku?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya." Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah langkah kecil iman kita menggerakkan kerajaan surga bekerja. Langkah kecil iman kita menggerakkan kerajaan surga bekerja. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita membaca perenungan pada pagi hari ini di mana Samaria atau Israel sedang dikepung oleh pasukan Aram sehingga mereka mengalami kelaparan. Di sini dikatakan bahwa kepala keledai berharga 80 shikal perak atau mungkin sekitar 600.000 saat ini, dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 shikal perak. Ada yang bertanya sama saya, untuk apa tahi merpati? Kalau kita belajar tentang masa lalu, Yehezkiel juga pernah membakar atau memasak makanan dengan kotoran hewan. Dan kita melihat di negara-negara miskin, ada beberapa orang, atau di India atau di Bangladesh, ada orang-orang yang membuat bahan bakar untuk memasak dari kotoran sapi. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat itu bangsa Israel sedang mengalami krisis. Bahkan Alkitab berkata ada seorang ibu yang menyembelih anaknya untuk dimakan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam setiap krisis pasti setiap orang memiliki respon yang berbeda-beda untuk menghadapinya. Dan ada beberapa hal yang saya catat pada saat ini. Demikian juga ketika kita menghadapi krisis hari-hari ini, ada banyak orang meresponi krisis ini yang berbeda. Yang pertama saudara, siapakah yang kita catat untuk pelajaran kita, untuk keteladanan kita saudara? Yang pertama di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 31 dan ayat 33. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Ayat 33 dikatakan, selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia,
Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Yang pertama kita belajar dari seorang raja Israel yang bernama Raja Yoram. Apa reaksi Raja Yoram menghadapi krisis ini? Yang pertama, dia menyalahkan hamba Tuhan. Dia menyalahkan Tuhan. Di hari-hari ini ada banyak orang saling menyalahkan atas keadaan ini. Tetapi ketika kita saling menyalahkan atau bersungut-sungut, semuanya tidak membantu apapun, saudara. Alkitab berkata, janganlah kamu saling menyalahkan, karena hakim sudah berdiri di depan pintu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hari-hari ini seperti yang pemerintah sampaikan, agar kita bergotong royong untuk menghadapi krisis COVID-19. Jadi yang pertama, saudara, apa yang dapat kita pelajari dari krisis ini? Yang pertama, Raja Yoram mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan hamba Tuhan. Ada banyak orang percaya juga mulai saling menyalahkan. Yang kedua, saudara, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-32. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Ayat 22. Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya, dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahulinya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah, apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia, supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Yang kedua, saudara, Elisa. Apa yang Elisa kerjakan, saudara? Elisa merasa terintimidasi atas kelaparan yang terjadi, karena Raja Yoram mengancam nyawanya. Di tengah COVID-19 ini, ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak orang-orang percaya mulai terintimidasi atas keadaan yang ada. Sepertinya Tuhan tidak bekerja. Ada banyak orang percaya yang mulai terdiam melihat dan mengalami krisis yang terjadi ini. Tetapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang kedua. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Di ayat yang pertama, saudara, dikatakan, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita melihat bagaimana Elisa terintimidasi dan menutup pintu, Elisa bangkit sebagai seorang yang dipilih Tuhan untuk menyuarakan suara Tuhan. Walaupun saat itu apa yang dia ucapkan ditentang oleh orang lain. Elisa menubuatkan bahwa besok pagi, kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal. Sesuatu yang mustahil. Di tengah krisis yang terjadi, Elisa bernubuat, Elisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa mukjizat pasti terjadi. Maka bagi setiap kita orang-orang percaya,
Bangkitlah dari keterpurukanmu untuk kembali menyampaikan firman Tuhan, untuk kembali menyampaikan perkataan-perkataan imanmu, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup membuat mujizat. Yang ketiga, saudara, kita kembali dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Yang ketiga, kita belajar dari seorang perwira yang menjadi ajudan raja. Dia tidak percaya atas firman Tuhan. Bahkan di sini dikatakan, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada banyak orang mulai ragu apakah Tuhan sanggup menyembuhkan virus COVID-19 ini. Apakah Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita? Apakah Tuhan sanggup memulihkan ekonomi kita? Ada banyak orang yang bertanya, ada banyak orang yang meragukan kasih Tuhan. Dan Alkitab berkata, Elisa menjawab, jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Elisa menubuatkan, saudara, hei ajudan raja, engkau akan melihat mujizat terjadi, tetapi karena kamu tidak percaya, maka kamu tidak akan makan apa-apa. Orang yang tidak percaya, dia bisa melihat mujizat, tetapi tidak akan menikmati mujizat Tuhan. Dan apa yang diucapkan oleh Elisa dikenapi di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang ke-17. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang ke-17. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Ajudan itu ditempatkan di pintu gerbang, saudara. Tetapi karena semua orang melihat ada mujizat terjadi, maka ajudan itu terinjak-injak dan mati. Seperti yang dikatakan abdi Allah. Karena tidak percaya, dia bisa melihat mujizat, tapi tidak menikmati mujizat itu. Dan yang keempat, saudara, kita sudah belajar 3 hal. Yang pertama yaitu Raja Yoram. Ketika krisis terjadi, dia mulai menyalahkan utusan Tuhan. Dia mulai menyalahkan Tuhan. Yang kedua, saudara, Nabi Elisa, dia terintimidasi atas keadaan yang terjadi, tetapi dia bangkit kembali untuk menyuarakan suara Tuhan. Dan yang ketiga yaitu ajudan raja. Dia tidak percaya, saudara. Dan betul, setiap orang yang tidak percaya tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Yang keempat, siapakah orang yang menghadapi krisis ini? Yaitu keempat orang kusta. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang ketiga. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk di sini sampai mati? Ayat yang ke-4 sampai 9. Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana.
Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta. Sekali lagi, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau saudara pernah melihat bagaimana seorang kusta yang berjalan, tentunya tidak bisa berderak-derak. Seorang kusta kehilangan anggota tubuhnya, mungkin mereka pincang, mungkin mereka tertatih-tatih. Tetapi saudara perhatikan, langkah kecil mereka, saudara, sekali lagi, langkah kecil mereka, saudara, membuat surga bekerja. Orang-orang Aram mendengar deru kereta kuda. Seorang kusta ketika berjalan tentunya tidak seperti kereta kuda, tetapi langkah imannya membuat surga bergerak. Saya ingat sekali ada seorang astronot yang berkata, langkah kecilku menginjak bulan adalah sebuah lompatan besar bagi umat manusia untuk mempelajari antariksa. Langkah kecilnya menginjak bulan adalah sebuah lompatan besar bagi umat manusia untuk mempelajari antariksa. Saya pernah membaca sebuah artikel dari Profesor Yohanes Surya tentang Mestakum, alam semesta mendukung. Ketika ada masa krisis dalam hidup kita dan kita mau melangkah maju, maka alam semesta akan mendukung langkah kita. Mulailah kita melangkah dengan iman dalam ketaatan. Apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup saudara, setialah perkara yang kecil, maka Tuhan akan berikan yang besar. Mulailah engkau melangkah seperti Petrus untuk menginjak air, maka dia bisa berjalan. Janganlah engkau takut atas gelombang yang sedang terjadi. Janganlah engkau takut akan kabar yang sedang terjadi di hari-hari ini. Tetapi tetaplah berjaga-jaga. Saya percaya di awal bulan ini, hilangkan ketakutan dalam kehidupan kita. Mulailah engkau melangkah dalam imanmu. Dan saya percaya kerajaan surga akan mendukung langkah imanmu. Haleluya. Amin. Kita akan menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita siapkan hati kita, saudara, untuk menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
kita angkat roti ini dan kita berdoa dengan ucapan iman. Kita berkata, di dalam nama Tuhan Yesus inilah tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan di atas kayu salib dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus roti hidup yang turun dari surga, lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku tolak stres, aku tolak depresi, aku tolak kekhawatiran dan ketakutan. Aku percaya di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian iman yang mengalahkan dunia. Aku berdoa, aku tolak resesi ekonomi, aku tolak kutuk hutang, aku tolak kutuk kebangkrutan, aku tolak kutuk kegagalan, aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pindahan, dan belalang pelompat. Aku tolak kutuk Taman Eden, bekerja keras, makan semak duri. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena aku hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, maka setiap goncangan-goncangan yang terjadi membuat kekayaan bangsa-bangsa dan kelimpahan dari seberang lautan mengalir memenuhi perbendaharanku, sehingga apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil, yang kurancangkan di dalam Tuhan dikenapinya. Sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti, aku bersama keluarga mewarisi bumi, aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludahi, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, semua sakit penyakitku sudah sembuh. Aku percaya dengan penebusan darah Kristus, sistem imunku diperkuat. Bahkan setiap virus, bakteri, sakit penyakit, dan racun-racun, bahkan virus corona tidak berkuasa atas hidupku. Roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti, aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Biarlah setiap kepala keluarga mengurapi anggota keluarga, dan kita berdoa bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Firman-Mu berkata Tuhan, setiap orang yang mencintai kebenaran dan diurapi menjadi kesukaan Tuhan lebih dari teman sekutu. Biarlah pengurapan-Mu turun menjamah kehidupan jemaat-Mu. Seperti Elisa yang menumpangkan tangan kepada hambanya, kepada abdinya, maka mata rohnya dibukakan. Abdi Allah itu tidak lagi melihat musuhnya yang mengepung dia, tetapi dia melihat kereta kuda berapi yang luar biasa yang menjadi pembela dalam setiap perkara. Demikian juga hari ini Kau buka mata hati Tuhan, mata rohani, mata iman jemaat-Mu, untuk melihat ada tangan yang tak terlihat yang bekerja, yang memberkati setiap kehidupan mereka. Kami cabut setiap roh stres, roh depresi, roh kekhawatiran, roh ketakutan di dalam nama Tuhan Yesus. Agar setiap jemaat-Mu mulai melangkah dengan iman, dan setiap langkah kecil imannya menggerakkan kerajaan surga untuk bergerak dan bekerja membuat mujizat dalam kehidupan mereka. Terima kasih atas anugerah-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Sekalipun diuji 7 kali di pelabuhan perak, firman-Mu tinggal tetap. Firman-Mu berkuasa dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan mata rohani dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah engkau laki-laki, engkau menjadi pohon terpanjang kebenaran tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah engkau para wanita, engkau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat, yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depan. Diberkatilah engkau anak muda, engkau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak pada di tangan pahlawan, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti. Engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah Abraham, Ishak dan Israel selain rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin.